Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Esther dan teman-teman kakak-kakak di sini di acara ibadah Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Yuk adik-adik udah siap toh untuk beribadah kepada Tuhan meskipun kita masih belum bisa bertemu. Kita mau tetap siapkan hati kita mulai ibadah Sekolah Minggu ini. Kita mau nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk kesempatan di hari ini Tuhan. Engkau sudah memberi kami hari ini untuk kami dapat beribadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, meskipun kami belum bisa bertemu, tapi kami yakin Bapa, dimanapun kami berada, Engkau tetap hadir. Ya Bapa, siapkanlah kami Tuhan untuk kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Layakkan kami untuk kami dapat beribadah Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nah sekarang boleh dong kita bangkit berdiri. Kalau ada adiknya di rumah atau saudaranya atau orang tuanya, boleh nih diajak bareng memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar makin seru. Ayo kakak-kakak maju yuk. Nah kita bertiga. Nah kita mau nyanyi ini. Semua ikutin ya gerakannya. Jangan lupa senyum. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Yeay, siapa yang di sini semua senang jadi anak-anaknya Tuhan? Pasti semua senang. Kakak-kakak senang gak ya jadi anak-anak Tuhan? Di dalam Tuhan kita diajarin apa sih Kak? Tadi, 1, memuji. 2, berdoa. Yang ketiga, mengasihi. Nah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Yuk. Ingat gak lagu ini? Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh
Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi yuk. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau panggil Tuhan supaya ada di dalam kehidupan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami, bahwa Engkau selalu membimbing dan menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan, jika kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa, biarlah pujian kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara melalui kakak-kakakmu ini ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh subur di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa pasti. Tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya toh? Sudah sukacita memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu lalu anak-anak masih ingat apa? Yuk. Apa? Mengenal gereja tuh Tuhan, pinter. Nah, untuk hari ini tema kita yaitu hidup orang Kristen. Ya. Ini untuk anak-anak GBT Immanuel Madiun kelas Yohanes 456, Matius 456 dan Paulus 2 dan 3. Kelas tengah ya. Ingat-ingat ya untuk anak-anak. Tema kita hari ini adalah hidup orang Kristen. Apa tahu itu orang Kristen itu? Orang Kristen itu adalah orang yang hidup mengikuti teladan Kristus. Siapa tahu Kristus? Nah, betul. Kristus adalah Yesus, ya toh? Tuhan kita. Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia, banyak perbuatan yang harus kita ikuti. Seperti contoh perbuatannya banyak sekali. Suka menolong orang, menyembuhkan orang sakit, dan banyak perbuatan baik yang Yesus lakukan ya. Yesus juga mengajarkan apa? Untuk mengasihi orang lain, tidak berbuat jahat kepada orang lain gitu. Nah, Yesus adalah satu-satunya teladan yang harus kita ikuti, kita contoh. Makanya kita disebut orang Kristen karena kita mengikuti Yesus. Yesus dulu tidak pernah berbohong gitu. Yesus pernah marah tapi tidak pernah marah-marah. Gitu. Yesus mengajarkan kalau marah nggak boleh sampai apa? Matahari terbenam, marah berlarut-larut, nggak boleh. Punya dendam, nggak boleh. Nah, gitu. Kita harus apa? Mau memaafkan orang lain. Nah, coba kita buka Alkitab kita ya. Ambil Alkitab dulu. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4, gitu. Ayat 26 sampai 32. Pak Satu saya bacakan ya. Ayo saya tunggu yang siapkan. Ya, kita baca. Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang benarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, ini firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Paulus, ya toh, supaya apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak boleh marah-marah. Jangan jadi pemarah. Jangan mencuri, gitu. Jangan berbohong. Gitu. Ini kalau orang harus bekerja supaya apa? Jangan kita menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Kita bekerja, apalagi kalau bisa membantu orang lain itu Tuhan lebih senang. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Nah, itu loh, Tuhan mengajarkan yang baik kepada kita. Ya. Kita hidup makin hari harus makin serupa dengan
Kristus, serupa dengan Yesus. Tiap hari diperbarui. Kalau hari ini mungkin masih ada sesuatu yang kurang, besok harus lebih baik lagi, gitu. Kalau masih ada yang masih suka menjahili teman, besok tidak lagi, gitu. Dan kalau kita mungkin ada teman kita yang jahat kepada kita, menjahili kita tidak boleh membalas. Yesus mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau Yesus mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Maksudnya apa? Jangan kita membalas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, gitu. Itu maksudnya supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk apa, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Oh, itu toh orang Kristen itu ternyata baik-baik ya, baik hati ya. Kalau gitu aku mau jadi orang Kristen Nah, gitu. Itulah salah satu contohnya. Banyak ya kejadian yang seperti itu. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Oh, anaknya nuwakal, suka mencuri, mabuk, apa itu? Oh, orang Kristen. Nah, itu memalukan nama Tuhan. Bukan cuma keluarga kita yang malu, tapi apa? Tuhan juga dipermalukan. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini firman Tuhan kali ini mengatakan yaitu hidup orang Kristen, setiap hari kita harus hidup seperti Yesus hidup. Semakin hari diperbarui, semakin baik lagi. Ya toh? Anak-anak mau belajar? Pinter, ya. Anak-anak memang pinter. Kalau belajar semakin hari makin baik. Salah satu contoh baik juga kalau kita mengasihi orang tua, membantu orang tua juga suatu perbuatan yang baik. Nah, tugas anak-anak untuk minggu ini, ya toh, membuat daftar ya. Ini daftar seperti ini, yaitu hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Ya toh. Yang kiri ini yang boleh dilakukan, yang kanan yang tidak boleh dilakukan. Nanti tulis sebanyak-banyak. Ini saya kasih contoh ya. Yang kiri, misalkan berkata jujur, itu boleh. Terus rajin berdoa, boleh. Mengasihi saudara, mengasihi teman, itu boleh. Terus yang tidak boleh dilakukan, saya kasih contoh. Mencuri, tidak boleh, itu ya, itu di kiri. Berbohong, marah-marah, gitu. Bersungut-sungut, itu tidak boleh ya. Saya kasih contoh seperti itu. Nanti dilanjutkan, kasih yang banyak. Kanan kiri sampai sebanyak, makin banyak makin bagus. Jadi kita lihat di daftar ini, kita hari ini melakukan apa? Wah, hari ini aku tidak bersyukur. Oh, berarti tidak baik. Nah, itu harus besok lagi dirubah biar lebih baik lagi. Itu ya, itu tugasnya. Lah untuk ayat hafalan hari ini, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu nanti dihafalkan ya. Tapi tidak usah di-share kalau dia ngapalkan ini, hafalkan aja untuk ayat hafalan seperti biasa ya. Nah, demikian firman Tuhan untuk anak kelas tengah hari ini. Ya, Yohanes 4:56, Matius 4:56 dan Paulus 2:3. Nah, sekarang saatnya kita berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kau telah pimpin kami pada acara ibadah online pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan berkat-Mu dan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan nama Tuhan. Kiranya Kau jaga hidup kami makin hari makin berkenan di hadirat-Mu. Bisa kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ya Tuhan, mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan, seperti Yesus hidup saat di dunia waktu itu ya Tuhan. Biar kami menjadi orang Kristen yang berkenan di hadirat-Mu dan kami masuk ke dalam kerajaan-Mu nanti waktu Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kesehatan kepada kami semua, Kau jaga kami Tuhan, jauhkan dari segala penyakit ya Tuhan. Kiranya Kau segera lalukan pandemi corona ini dari negeri ini ya Tuhan, biar kami bisa beribadah kembali di gereja seperti yang dulu-dulu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya dan usahanya.
Kau berkati juga guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa.